والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Saya ingin menjelaskan seperti ini. Tadi kan kita bilang uripe manungsa ming saka Gusti Allah, goleki Gusti Allah meneh. Kowe ketemu ora ketemu ya akhirnya ya kepergok Gusti Allah meneh ya. Ning keindahan terjadi kalau kamu memang menemukan dengan seluruh potensi yang ada pada dirimu. Kalau pada saat yang sama Allah tadi mengaku atau menyebut dirinya adalah cahaya, Allahu nurus samawati wal ard, maka perjalanan manusia adalah dari cahaya menuju cahaya, dari Allah menuju Allah, dengan panduan dari Muhammad menuju Muhammad, dengan penjelasan dari cahaya menuju cahaya. Maka pertama yang harus kita pelajari adalah fisika dan biologi. Kedua yang harus kita pelajari adalah kosmologi yang merupakan makro dari ilmu fisika, matematika dan biologi. Yang ketiga harus kita pelajari adalah fisika kebudayaan. Jadi tata kelola perilaku manusia, di situ ada akhlak, ada kamulyan, ada pamrikso, ada macam-macam. Supaya pada tahap keempat kita menemukan cahaya yang sebenarnya. Tidak mudah menjelaskan, tapi kira-kira ini ya. Ini kan bukan cahaya ini. Yang menyinari kita ini bukan cahaya, ini adalah benda yang memantulkan apa yang secara fisik kita sebut cahaya. Bahkan matahari pun tidak memancarkan cahaya. Matahari hanya memancarkan energi inti yang ketika menimpa benda-benda alam tertentu dia membuat mata kita kompatibel sehingga bisa melihatnya. Jadi cahaya adalah sesuatu yang sangat misterius yang merupakan awal dari kehidupan kita dan sesuatu yang amat gaib yang merupakan ujung dari kehidupan kita. Ya, ki rumuse ketok gampang ning ya kudu nganggo imajinasi. Nah, tadi ketika ada duar tadi, ada Big Bang tadi, itu kan cahaya terbagi menjadi tiga, yaitu cahaya yang tetap seperti cahaya esensial adanya, kemudian cahaya yang berupa gelombang-gelombang frekuensi-frekuensi dan energi-energi yang tidak kasat mata, misalnya aura, karisma, sugesti, itu semua dari cahaya yang tidak tampak, yang di dalam bahasa Jawa disebut dudu ilmu katon. Nah, cahaya pada padatan yang ketiga atau yang paling rendah derajatnya adalah yang disebut ilmu katon atau materialisme. Jadi bumi ini adalah cahaya yang paling, ini keraknya cahaya, intipe. Apa ya, nek kopi letekane kopi, apa jenenge nisore, sing bagian nisore. Ampasnya. Jadi segala sesuatu sing ketok moto, sing krungu kupingmu, bukan mata yang Mas Toto bilang mata kemanusiaan, mata hati dan sebagainya. Kalau yang tampak oleh mata hati berarti cahaya pada jenis kedua, pada tingkat kedua. Cahaya yang sejati adalah yang keempat yang merupakan tujuan kita bersama. Tapi kita berada dalam tiga gelombang. Gelombang yang paling rendah adalah gelombang materialisme. Dan semua manusia sekarang urusannya adalah materialisme. Jadi katakanlah begini, ono telung gelombang yang sedang berlangsung dalam hidup Anda, di dalam maupun di luar diri Anda. Tinggal Anda mau menyikapi gelombang itu. Sekarang saya tanya, Anda kesini tadi menurut Mas Karta kan yakadu zaituha yudi walau lam tamsa sunar, ora dikongkon sapa-sapa ta kowe? Ora dibayar sapa-sapa ta? Ora diperintah sapa-sapa ta? Berarti ini bukan cahaya pertama. Ini bukan gelombang pertama, ini gelombang kedua. Sebab gelombang pertama itu gelombang materialisme. Dadi bupati, ada raskin, ada subsidi BBM, ada parpol, ada minyak tawon, ada balsem, ada buadokan kuliner, ya toh. Ana wong dahar, ana wong mangan, ana wong nedo, ana wong nyekek, ana wong lontor, ana wong badok, ana kuwi kabeh dunia materialisme.
Nah, Anda ini sebenarnya terlibat di ketiga gelombang itu. Pertama, gelombang mainstream yang disebut materialisme di muka bumi. Ono negoro mengikat Anda sedemikian rupa, mencemaskan Anda, bikin Anda sedih, betul enggak? Wedi ora mangan, wedi ora iso nyekolahke anak, wedi presidene gantine padha wae. Wedi iki, wedi iku, dan itu semua mencemaskan Anda. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah ketika nanti Anda mati, apakah itu selesai masalah? Ataukah Anda sedang meninggalkan yang paling ledak dari hidup Anda dan Anda menuju gelombang kedua yang lebih halus dan lebih bermutu? Sudah pasti bahwa jasadmu tidak bisa kamu bawa, uangmu tidak bisa kamu bawa, harta bendamu, jabatanmu, apapun saja di dalam materialisme tidak bisa kamu bawa untuk pada akhirnya nanti bersentuhan atau berjodoh dengan cahaya yang sejati. Sedangkan manusia sekarang sibuknya 99% adalah pada ledak-ledak ini. Betul enggak? Nah, sekarang teman-teman sekalian, adanya majelis seperti ini itu berarti Anda memberontak kepada gelombang materialisme. Anda cemas, Anda gelisah. Apa ya kaya ming kaya ngono kuwi urip? Apa ya urip ning donya ki ya ming NKRI kaya ngene iki? Apa ya ming alah ya ming Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY kaya ora ana wong wae ning Indonesia. Kaya ora ana wong pinter wae. Apa ya ming kaya ngono kuwi urip ning donya? Wong saiki ngepake sapa sing cocok dadi pemimpin wis ora iso kok. Mripate kualik-walik, apa sing jane swarga disebut neraka, apa sing janjane neraka malah dijunjung sebagai swarga. Materialisme adalah alat utama Dajjal dan iblis untuk memperdaya Anda, dan tujuan utamanya adalah membalik cara berpikir Anda sehingga Anda mengejar-ngejar surga yang sebenarnya adalah neraka, dan Anda lari dari neraka yang sesungguhnya adalah surga. Nah, di sini ini gelombang kedua, di mana Anda rene iki mergo kowe ora pati aman to karo gelombang pertama. Atimu aman ra karo Indonesia iki? Aman mboten? Tidak aman. Sebagai apapun Anda tidak aman, sebagai manusia tidak aman, sebagai warga negara tidak aman, sebagai orang Islam tidak aman, ya, sebagai orang Jawa tidak aman, sebagai apa saja tidak aman. Ini kapan-kapan bisa kita omongkan kenapa menjadi orang Jawa tidak aman, kenapa menjadi warga negara tidak aman, kenapa menjadi orang Muslim tidak aman, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Tapi intinya kan Anda ini sedang memberontak dari dunia materialisme, dari mainstream gelombang pertama. Anda mencari gelombang yang lebih murni, yang lebih sejati. Maka Anda datang ke sini. Jadi aktivitasnya Habib Anies ini adalah aktivitas gelombang kedua, yang hari ini si gelombang kedua ini pelaku-pelakunya sedang menggayuh gelombang ketiga, yaitu cahaya yang sejati. Kita mempelajari apa to janjane urip iki? Apa ya wong ki ming royokan sugih? Saiki ki aja meneh kok rohani ya Mas Toto ya. Kebudayaan aja udah ndak dipahami. Saya berjalan dari Solo, Grobogan, Purwodadi nganti tekan Padi, itu yang tampak adalah bukan orang yang punya komunitas budaya seserawungan yang nguri-uri kabudayaan mamayu ayuning bawono. Yang tampak di rumah-rumah mereka, restoran dan warung-warung mereka dan tempat-tempat usaha mereka adalah persaingan pribadi untuk menunjukkan bahwa saya lebih materialistik daripada kamu. Betul enggak? Hanya itu. Berarti Anda berada di tengah-tengah manusia mainstream yang berpedoman kepada leledak, berpedoman kepada materialisme, padahal materialisme adalah keraknya cahaya yang paling rendah, yang umurnya paling pendek, yang tidak bisa Anda bawa kemana-mana. Sedangkan perjalananmu masih sangat jauh menuju wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan yang dipanggil oleh Allah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati adalah ya ayyatuhal mutmainnah, wong sing wis ngrasake, wis tekan, wis iso ngrasake tentrem sing sejati ning jerone awake. Wong sing wis mutmainnah. Mutmainnah wis ora kepencrut karo donya. Ya mangan tetep mangan ning ora njur mangan kuwi dadi nomor 1.
yang golek bojo ya sing ayu, ning ngerti to ayu ki ya pirang tahun to ya. Wong gua wae nek bendina dileboni saya ombo. Kuwi gua. Kan begitu. Artinya saya mohon maaf ya, saya Mas Karta dengan ini udah 40 tahun, sama Mas Toto 35 tahun kira-kira. Sampai sekarang tidak berubah. Kami berada di gelombang kedua yang mencari gelombang pertama, gelombang ketiga. Anda lihat ada berapa grup dari God Bless, dari zaman Ucok Harahap, sampai Kus Plus, sampai Panbers, Mersis, Ebit GAD, sampai zaman Noah sekarang. Leto, oke. Ya, oke. Yang ingin saya katakan kepada Anda, saya tidak pernah meningkat sejak itu sampai sekarang. Karena yang disebut peningkatan yang Anda maksud adalah peningkatan materialisme. Saya sugih, saya kondang, gitu kan? Saya dadi. Sementara sejak saya kenal beliau, saya umur 19 tahun, kelas 18 tahun, saya masih kelas 3 SMA, saya sudah menolak 4-5 hal itu. Aku ora golek kondang, aku ora golek sugih, aku ora golek dadi apa-apa, aku ora golek jabatan, aku ora golek kabeh kuwi, aku ora tertinggal. Nek bangsa Indonesia disebut bangsa terbelakang, aku ora terbelakang. Kita kan disuruh jadi bangsa yang maju. Terus kita sebut ada kemajuan, itu maksudnya saya sugih, menurut saya tidak mau dari dulu. Itu bukan tujuan saya, jadi saya tidak pernah tertinggal oleh orang barat. Kalau menurut saya pribadi, orang barat jauh di belakang saya. Saya tidak taat kepada semua dunia materialisme. Aku tidak taat kepada dokter, aku tidak taat kepada, aku diikat oleh hukum, aku mau taat hukum. Bilang sama ahli-ahli hukum dan perangkat-perangkat hukum Indonesia bahwa saya tidak mau taat hukum Indonesia. Kenapa? Karena yakadu zaitu hayudi walau tamsa sunar. Kowe nggawe aturan pora, aku tetep dadi wong apik arep ngopo kowe. Ora arep nyolong, ora arep nglanggar apa-apa. Ning ora mergo kok kongkon. Nek kowe aku kon pelajari hukum tersinggung aku. Wong isine mung barang siapa, mengarani aku meneh. Aku ora. Barang siapa mencuri, barang siapa mengambil. Wingi iki aku karo Mas Toto itu sama Kiai Kanjeng ke Mamuju naik pesawat 1 jam sebelum mendarat sudah takjil maghrib tiba. Lion Air tidak menyediakan atau air apalagi jajan, dan mereka kayaknya tidak ingat bahwa ini bulan puasa. Jadi ketika duri malah ada pengumuman, barang siapa mengambil pelampung akan mendapatkan hukuman. Loh, iki kira ngekei takjil malah ngarani arep mangan pelampung gila. Lah ngono ta perasaane ning pesawat ki, dadi guyu kabeh Kiai Kanjeng asu. Wis ora takjilan malah dianggap arep ngrikiti pelampung. Jadi itu benturan antara gelombang kedua dan gelombang pertama. Nah, Anda teman-teman sekalian, saya sarankan mulai malam hari ini Anda dikuasai oleh gelombang pertama, betul enggak? Dikuasai oleh materialisme, dikuasai oleh undang-undang negara, dikuasai oleh macam-macam yang mereka jalankan secara tidak jujur. Tapi saya ingin nyatakan kepada Anda tidak boleh tertekan oleh gelombang pertama. Ojo gelem digawe sedih, ojo gelem digawe stres, ojo gelem digawe bingung. Kowe kudu madeg, kowe kudu ucul saka kebingungan kowe. Kowe kudu mengelak, kowe kudu ngatasi. Karena kamu adalah manusia gelombang kedua yang mencari gelombang ketiga. Gitu loh. Saya tadi cerita dari Ucok Harahap nganti saiki kowe ndelok. Berapa grup timbul tenggelam aku karo contoh Kiai Kanjeng ki ke tahun 76 nganti saiki ra tau leren. Padahal kita tidak pernah mencari kondang, tidak pernah mencari job. PY tidak pernah. Dan saya kesini ini juga tidak dalam rangka profesi saya. Saya kesini ini karena ada modulasi antar gelombang, antar pelaku yang berada di satu gelombang. Habib Anis pelaku gelombang kedua mencari gelombang ketiga, bahkan bertorikot melebihi saya.
6 tahun setengah ning kuburan ben bengi. Coba. Iya dah. Lho, kuwi aku ora tau nglakoni ngono, soalnya aku ora pulang kuburan wong roh-rohe sing mara nang nggon aku. Nek aku lak ngono kuwi. Itu kan karena mencari cahaya sejati, gitu loh teman-teman sekalian. Mencari, lah saiki ke ngene loh. Sego itu cahaya, kerak cahaya. Ning maknane sego kuwi gelombang cahaya. Ning barokah sego kuwi cahaya sejati, ngerti ya? Gue duit 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10 rupiah. Duitnya itu kerak materialisme yang tidak bermutu. Tapi begitu kamu menggunakan uang itu untuk sesuatu yang baik, dia menjadi gelombang kedua. Begitu dia membarokai kiri kananmu, anakmu, istrimu, dan tetangga-tetangga, maka dia menjadi gelombang ketiga. Jadi tidak menolak materialisme, tidak. Saya tidak menolak Indonesia. Tapi jangan Indonesia menyuruh saya untuk memaknai hidup ini seperti sebagaimana kamu memaknai. Saya datang ke pengajian bukan karena saya ustadz. Saya tidak memaknai diri saya sebagai ustadz. Apa ustadz ki? Dolek ono ning Quran kata ustadz nek ono. Kok saiki ustadz itu dadi profesi sing dijunjung-junjung tinggi. Njur kudu duwe jargon jamaah. Apa kuwi? Itu peristiwa gelombang agama spiritual atau peristiwa materialisme dan kapitalisme. Kalau Anda nonton TV, ya saya tidak akan, ya sudah lama saya bertahun-tahun diminta untuk membintangi Pemimpin Harus Bejo. Kita 3 tahun saya tolak terus, akhirnya minta Mbak Novia juga menolak, akhirnya ke Pak Mahfud. Aku anakku nesu langsung sing SMP kelas 1. Itu yang ayah mau jadi bintang iklan. Iya, kalau sampai terjadi ayah yang ngomong Pemimpin Harus Bejo, kita nggak usah ngomong seumur hidup. Menunggu anakku nesu, pemimpinku harus bejo deh ngomong ngono. Pemimpin itu harus tanggung jawab kok bejo. Lo bejo itu maksudnya bersih, apa? Jujur, prasojo, prasojo. Kuwi sing mesake kan kata bejo dhewe. Bejo itu kan laki, beruntung. Ternyata maksudnya dudu beruntung. Tak nesu ta kuwi sing jenenge nek kowe dadi bejo, kan nesu to. Asem tak pikir aku sing dimaksud ternyata ora ya, jujur, sportif. Lho kowe iki bejo apa jujur? Adoh tau bejo karo jujur ki. Wong buktine sing jujur malah ra bejo e. Dadi ra piye to karepe bejo iki? Dadi iki lho, wong Indonesia ini wis nyembah brahala, salah le milih brahala, le nyembah wae keliru. Maka Anda kesini ini menurut saya Anda pencari cahaya sejati. Anda manusia gelombang kedua, dan Anda jangan mau tertindas oleh gelombang pertama. Meskipun Anda tidak bisa merubahnya, tidak apa-apa, tapi Anda tidak boleh menjadi budak dari gelombang satu yang mengatakan Jakarta beriman, Gusti Allah GR. Ini Gusti Allah, kaido beriman karo aku. Ngono to Gusti Allah. Loh, terus Jibril kondo, senes niku maksudnya senes beriman, niku maksudnya bersih, indah, nyaman. Terus Gusti Allah ngene, anggon lonte ya bersih, indah, nyaman ngono kuwi. Masa Sunan Kuning ning Semarang ora bersih, sapa sing gelem teko? Masa ora indah, sapa gelem ora nyaman, sapa gelem tuku, kan ngono. Nek beriman, nek bersih indah nyaman, bersih indah nyaman. Saya sudah menyarankan Jakarta merubah dari Jakarta Beriman menjadi Jakarta Benyamin S. Wis tak sarankan yang ora diterima. Benyamin kan jelas bersih, nyaman, indah. S sakarepmu. Itu dinamis, ya toh? Dinamis. Di ruang demokrasi di situ, teman sekalian. Nah, jadi saya ingin ngomong 3 gelombang. Amati di dalam dirimu, mana gelombang 1. Ketika kamu jadi pegawai, kamu masuk pagi, tanda tangan, pulang sore, tanda tangan, terus kamu dapat urusan-urusan kamu disuruh, itu pekerjaan gelombang 1. Tapi dia bisa menjadi gelombang 2 tergantung caramu memaknai.
Kan gitu. Ora apa-apa kok dadi satpam ning gereja ya ora apa-apa. Ning lemu maknane apa? Kan begitu. Apa njur nek kowe dadi satpam ning gereja njur melu dosane wong Kristen, misale ngono. Lah ya ora to. Oh Gusti Allah pekok ngono kuwi. Lah ya ora. Masa Tuhan ngukurnya begitu? Nek tuku apa-apa kudu delok sing dodol wong Islam apa dudu ngono. Piye carane? Nek nolong kudu didelok. Iki ana wong kaliren sik Islam ta dudu, nek Islam ditolong ngono kuwi. Carane nolong. Ora ana ajaran Gusti Allah kaya ngono kuwi. Nek nolong ki nang wong sing butuh pitulungan. Bahkan ora mung wong, apa wae sing butuh pitulungan kok tulung. Ora nganggo identitas. Ya ora? Ora ana wong tiba serempet motor. Sik. Kowe Islam ta Kristen? Islam ya mati ya. Islam. NU Muhammadiyah. NU ne Gus Dur apa Muhaimin? Wis rak mati. Nah, batas-batas hubunganmu dengan materialisme dan gelombang pertama itu kamu manage terus. Orang apa-apa, kadang-kadang harus berbohong. Berbohong itu kadang-kadang sangat diperlukan. Jadi tidak semua kebohongan itu baik, tidak baik. Kadang-kadang kebohongan itu wajib. Lho piye kowe iki? Nek kancamu misale kancamu lara ning rumah sakit, menurut dokter mau wah niki pun angel niki Mas, niki ketoke mengrong-rong sasi niki cari dokter. Terus kowe saking jujure piye apa ya lumayan sih rong sasi kok ya. Sip ya wis didolek hikmah ya, dolek hikmah ya. Sadurunge modar piye carane dimaknai ya. Kuwi saking jujurmu. Aku takon, kowe kudu ngapusi apa kudu jujur? Jadi ngapusi kan apik to ning ngono. Misalnya ana wong merongos, Mas Jana. Kowe kok iso merongos piye to kowe? Lah ngono kuwi. Lah ya kudu kok ngapusi sithik-sithik to ya. Dadi ngapusi ki ana apike dadi uripe ora kaku ngono kuwi. Gitu loh. Piye to kowe iki? Ana wong buelong kene ne. Long belong kabare long. Cang bincang piye ceng? JGJ biaran J itu ya ora iso. Seorang ibu ditanya anaknya, "Bu, saya dulu lewatnya dari mana tuh waktu lahir?" Nah, terus ibune piye? "Teko kene lho, Nak." Apa ngono kuwi? Ya kudu diapusi toh. Saya dulu tanya ibu saya dan sampai saya umur berapa itu ibu saya teko kelek gitu, Nak, kon biyen metune teko kelek. Ibuku ngomong nganti sampai beliau meninggal belum pernah meralat bahwa aku biar mutus kau kelek. Apa njur ibuku dosa? Terus malaikat kayak tuduhan, kamu berbohong kepada anakmu, kamu mengatakan bahwa lahirnya anakmu adalah dari ketiak, padahal sesungguhnya adalah dari tempat yang dulu sangat sukar membikinnya. Cari ini wong edan-edan kuwi nek gawe wong lanang gampang gawe terus ditempleki ceklek lanang. Nek wedoke dibelek sret minggup meneh. Dibelek meneh minggup meneh. Wah, terus iki piye carane ben ora minggup? Akhire dibelek cepet kayak kacang siji, wis ora minggup-minggup. Aku ceritane bangsa ngene-ngene iki ngono-ngono kuwi. Dadi ora ana wong salim kita tuh ikhlas-ikhlas saja ngomong ngono ki kan dalam rangka mensyukuri ta ya. Kowe nek ora ana kacang ya menyesal to ya kowe ya. Kowe mulane saiki iki kowe dadi ahli kacang gitu. Oke, saya kira cukup. 3 gelombang tolong diamati. Pokoknya Anda terus-menerus harus cari gelombang yang ketiga yaitu Nur Muhammad yang sebenarnya. Pemanaan budayanya sangat bagus tadi. Pokoknya kowe iki ikhlas wae. Ikhlas lakonono wae, lakonono. Kowe rasa dikongkon kowe apik dadi wong. Rasa ana hukum ora nyolong gitu loh. Tetap berbuat baik. Lakukan ihsan itu adalah kebaikan yang engkau lakukan meskipun tidak disuruh, meskipun tidak dianjurkan, gitu ya. Oke, saya kembalikan kepada Epifanis. Mudah-mudahan Anda mengetahui 3 gelombang itu dalam diri Anda sehingga tiap hari Anda bermain silat untuk tidak membiarkan dirimu diperbudak oleh gelombang pertama, karena Anda adalah pelaku gelombang kedua yang mencari gelombang yang ketiga yaitu cahaya yang sejati.